Berikirlah kalian, penguasa baru telah tiba. Apa jadinya saat kita ingin liburan ke sebuah pulau tapi pulau itu memiliki masa lalu yang sangat kelam dan penunggu di sana tidak segan-segan untuk membunuh siapa saja yang mengusiknya. Kali ini saya akan mereview sebuah alur cerita film yang berjudul Pulau Hantu 2007, dimana pada waktu itu saya masih bocil-bocilnya dan tidak mengenal cinta dan sakit hati. Tanpa kebanyakan curhat, langsung saja masuk alur ceritanya. Di awal scene diperlihatkan sekelompok anak muda menaiki kapal yang ingin berlibur ke sebuah pulau Bunaken. Sekelompok anak muda itu terdiri dari Dante, Abel, Nero, dan teman-temannya. Di tengah perjalanan, Abel mendapat panggilan dari sang ayah dan meminta kapal untuk segera balik. Hari ini perahu itu sudah Papa jadwalkan untuk menjemput temannya Papa. Abel nggak mungkin ngecewain teman-teman, Pak. Abel, kapan kamu dewasa? Saat mereka akan turun, pengemudi kapal ini menyarankan pulau terdekat dan tidak kalah dengan keindahan pulau yang akan mereka tuju sebelumnya. Mas Abel, tidak jauh dari sini juga ada pulau, Mas. Ada resortnya. Berikirlah kalian, penguasa baru telah tiba. Sesampainya mereka di pulau, mereka disambut oleh penjaga yang bernama Tando. Tando mengatakan menginap di tempat ini tidaklah murah, dan Abel dengan sombongnya menunjukkan kartu kreditnya. Orang kaya bebas, bos. Mari, silakan. Yes. Jadi, Saat sampai di penginapan, Tando mengatakan, Jangan pergi ke belakang pulau ini, tepatnya sebelah utara. singkat cerita, malam pun tiba. Saat mereka akan makan malam, tiba-tiba mereka terfokus pada sebuah foto anak kecil. Ternyata orang di foto itu sudah lama meninggal karena tenggelam di belakang pulau. Saat malam semakin larut, Dante dan Nero akan pulang ke penginapan dan tiba-tiba mana mampus ku mati. entah apa itu, ada sosok yang mengintipnya dari balik kaca jendela. Sementara di sisi lain, Tando terlihat melakukan sebuah ritual dan bersamaan dengan itu terlihat sosok anak kecil gentayangan yang mendatangi setiap kamar tamu saat mereka semua sudah tertidur. Besok pagi pun tiba, Tando menyuruh Lazar untuk membawakan makanan ke sebuah kuburan. Saat berada di kuburan, Lazar memakan apel sisa dari sajian yang kemarin dan tiba-tiba nampak jelas terdengar suara seperti anak kecil yang sedang tertawa. Saat hari semakin siang, mereka semua berenang sambil nyelam di pinggir pantai. Dan tak lama kemudian Abel dan Nero datang dengan membawa jet ski untuk mengajak mereka berkeliling pulau. Saat tiba di garis pembatas dan tertulis dilarang berenang, arus bawah kencang. Dante mengajak Nero untuk balik, tapi Nero mengatakan kita bukan berenang melainkan memakai jet ski. Kita tuh naik jet ski, Lo nggak lihat tulisan itu apa? udah santai sih. Dan saat melewati garis pembatas itu, tiba-tiba ternyata Nero cuma ngeprank teman-temannya semua. Setelah berkeliling pulau, mereka berhenti sejenak. Dan saat itu juga wanita yang bernama Meryl melihat sebuah boneka. Saat akan mengambil boneka, sialnya dia malah nyemplung ke air. Beruntung Dante dengan cepat mencarinya dan berhasil menyelamatkannya. Singkat cerita, saat mereka sampai, jet ski yang mereka bawa rusak dan ditemukan bekas rambut. Kalian tidak pergi ke belakang pulau kan? Enggak. Malam pun tiba saat Meryl memandikan bonekanya tanpa ia ketahui ada rambut yang menjuntai di belakangnya. Di sisi lain, saat Nero buang hajat, tiba-tiba nampak sosok menyeramkan terlihat dari kaca. Dan hal itu pun membuat Nero buka-bukahan dan bertemu dengan Lazar yang selesai mandi. Dan tak lama kemudian Tando datang seolah memarahi Lazar. Netoga gagak onrong lainnya. Udah onrong mah bicara. Dede genial lo mah bicara. Secara kebetulan sih. Dan semenjak ditemukannya boneka itu, Meryl sering mengalami hal buruk dan bermimpi aneh.
Di sisi lain, Mario yang terbangun di tengah malam tidak sengaja melihat Radela dan Abel selingkuh. Besok pagi pun tiba saat Lazaro mengganti sajian yang lama dengan yang baru. Dengan tidak sopannya dia mengatakan, Kuburan kosong kok dikasih saja. sudah bisa dipastikan Lazaro pun tewas. Sementara Radela dia juga ikut merasakan kengerian pulau itu saat ini. Dan saat akan menghangatkan badannya, tiba-tiba melihat sosok yang menakutkan, dia pun buka-bukaan dan saat berada di kamar temannya pun mencoba menenangkannya, dan di saat yang sama Abel juga datang. Tanpa Abel ketahui, Alisa pun melihatnya selingkuh dengan Della. Dia pun pergi dengan kecewa dan menuju tempat Mario. Dan inilah kesempatan Mario untuk mendekati Alisa. Ya. Aja ya. Di sisi lain, Meryl lagi-lagi merasakan ada hal aneh dengan boneka yang ia temukan. Dia pun mencoba membuang boneka itu. Lalu tiba-tiba ternyata itu hanyalah hayalannya saja. Tandu pun memintanya untuk jangan melamun di tempat ini. Saat hari semakin siang, seperti biasa mereka berenang di pinggir pantai. Dirasa cacing di dalam perut mereka sudah demo, yang lain pun segera balik dan ingin makan. Sementara Tracy memilih tinggal sendirian. Namun tanpa diduga, di sisi lain, Tandu yang mendapat banyak kiriman makanan tiba-tiba sejenak teringat Lazar. Dia pun mencarinya, dan alangkah kagetnya saat Lazar ditemukan sudah tak bernyawa lagi. Lazar, mana kau Lazar? Sementara mereka yang ingin makan saat makanan sudah dimasak dan merasa Tracy belum juga datang, mereka pun mencarinya. Dan alangkah terkejutnya saat cuma pelampungnya saja yang masih tersisa. Dan tiba-tiba sudah bisa dipastikan Tracy pun tewas. Melihat hal itu, Radela pun ingin cepat minggat dari pulau itu. Tapi jemputan memang belum waktunya datang. Mario mengatakan, kalian pasti lelah, biar aku antar ke kamar kalian. Dan betapa terkejutnya Meryl saat melihat boneka yang ia buang tadi balik lagi. Mario pun teringat akan sesuatu dan segera menuju foto Tania. Dan benar saja, boneka yang Meryl temukan itu ialah bekas boneka milik Tania yang tenggelam di belakang pulau. Dan di saat yang sama Tandu datang dengan membawa mayat Lazar. Intinya Tandu mengatakan kalian semua akan terima akibat dari perbuatan kalian. Kemudian Mario ingin pergi ke belakang pulau membalikkan boneka itu bersama dengan Alisa. Di sisi lain, Meryl, Dante, Abel, Nero, dan Della terjadi cekcok saling menyalahkan. Dan tiba-tiba lampu pun padam, suasana pun menjadi semakin menakutkan. Mario dan Alisa sudah sampai di belakang pulau. Tanpa mereka ketahui, kedatangan mereka sudah disambut penunggu pulau. Di sisi lain, Tandu yang sedang bersedih didatangi penunggu pulau, dan Tandu pun sudah bisa dipastikan tewas. Tidak, bukan salahku. Bukan salahku. Kembali ke Alisa dan Mario setelah menaruh boneka itu, mereka pun bergegas pergi. Scene berpindah kepada Abel dan Nero yang ingin menghidupkan genset, namun Abel malah terkunci sendirian di dalam. Saat Alisa dan Mario datang, Abel ternyata sudah tewas. Tiba-tiba Dante ingat akan radio komunikasi di ruang Tandu. Dante dan Nero pun menuju ke sana untuk memanggil bantuan lewat radio. Dante yang masih mencoba memanggil bantuan tapi tidak bisa cara menggunakannya. Tak lama kemudian datang Nero dan mengatakan Tandu mati, sebaiknya kita pergi dari sini. Tapi Dante malah meminta Nero untuk mencari buku petunjuk cara menggunakan radio komunikasi tersebut. Dante meminta untuk kumpul saja sampai pagi dan jangan berpencar ke sana kemari. Namun saat malam semakin larut, tanpa mereka sadari Meryl seolah dipengaruhi sesuatu dan dia pun menyelam sampai ke laut, dan sudah bisa dipastikan Meryl pun tewas. Esok paginya kapal penjemputan baru berangkat.
Dante dan kawan-kawan menunggu di dermaga untuk dijemput. Tapi anehnya kapal itu belum juga datang dan Della pun terlihat sakit akibat berjemur seharian. Dante yang terpikir akan jet ski segera mengambil jet ski di belakang pulau bersama Nero. Sementara Alisa dan Mario membawa Della ke kamarnya. Dirasa demamnya semakin tinggi, Mario dan Alisa pun segera mencari obat buat Radela. Radela yang terbangun karena mimpi buruk ingin segera keluar, tapi pintu malah terkunci. Dan benar saja mimpi buruknya itu pun jadi kenyataan. Radela pun tewas. Setibanya Mario dan Alisa di kamar Radela, mereka pun melihat sosok seram dan mereka pun buka-bukaan. Sementara di sisi lain Dante dan Nero ingin mencari jalan untuk menemukan jet ski tadi. Tapi sialnya penunggu pulau sudah menghadang mereka. Di tengah suasana panik, Dante dan Nero pun terpisah satu sama lain. Kemudian Dante yang menemukan jet ski segera meninggalkan belakang pulau. Tapi sialnya jet ski itu malah mogok dan tiba-tiba muncul sosok menyeramkan yang membuat Dante kecebur ke air. Kembali ke Alisa dan Mario di tengah buka-bukaan kesana kemari karena dikejar hantu pulau. Saat hantu itu semakin dekat, datang sosok pria dengan kursi roda menyuruh hantu itu untuk menghentikan semua ini. Tania, hentikan. Aku ayahmu. Saat itu juga hantu itu memeluk pria berkursi roda itu. Tapi tiba-tiba dan ternyata itu bukanlah anaknya yang hilang, melainkan penunggu pulau lama, dan pria itu pun tewas. Mengetahui hal itu, Alisa dan Mario pun segera menuju pantai dengan menggunakan sampan untuk menuju kapal. Sesampainya di kapal, mereka pun bersamaan dengan itu Dante datang dari belakang kapal. Mereka berdua pun segera membawa Dante masuk. Tapi tiba-tiba pengemudi kapal sudah tewas. Dan dengan munculnya sosok hantu, film ini pun berakhir. Entah apa yang terjadi selanjutnya, nanti kita bahas di Pulau Hantu 2. Apakah mereka selamat atau malah mati semua? Seperti biasa, kalau kalian suka channel ini silahkan padamkan si merah. Sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.